sahabat Dunia Bidan, kembali lagi bersama kami di Dunia Bidan. Oke, tangannya kalau nggak gini nggak enak ya. Gini, kita pada sore hari ini di sini sore ya, nggak tahu kalian mau ngelihat video ini jam berapa, silahkan. Tapi sekarang ini kondisinya dalam keadaan sore hari. Oke, pada sore hari ini saya pengen ngebahas tentang yang namanya pemeriksaan dalam ya, pemeriksaan dalam atau vaginal touche biasanya gitu ya. Saya sering sekali mendengar ya, ini terutama pada adik-adik mahasiswa ya, adik-adik mahasiswa kebidanan itu banyak kalau yang ditanya, mereka ditanya itu pemeriksaan dalam itu tujuannya untuk apa? Pasti jawabannya adalah untuk melihat pembukaan. Itu istilahnya apa ya, bisa dibilang kalau orang Jawa salah kaprah ya. Jadi ya emang sih salah satu diantaranya adalah untuk melihat pembukaan atau untuk mengobservasi pembukaan ya. Tapi bukan cuman itu yang kita dapat, yang harusnya kita dapat itu bukan cuman pembukaan ya adik-adik ya. Jadi banyak, nanti kita bakalan bahas satu persatu apa saja sih yang bakalan kita lihat, yang bakalan harus kita istilahnya kita udah melakukan suatu perasat, udah melakukan suatu tindakan pemeriksaan dalam, itu kita harus dapat hasil ya. Hasilnya apa saja, jangan cuma pembukaan aja, banyak yang bisa kita nilai. Oke, jangan kemana-mana, saksikan terus Dunia Bidan. Oke, sebelum kita melakukan pemeriksaan dalam, kita harus apa istilahnya, harus ada indikasi tersebut terlebih dahulu. Jadi sebelum kita melakukan pemeriksaan dalam itu ada hal-hal yang membuat kita memang diharuskan melakukan pemeriksaan dalam. Salah satu contohnya adalah yang memang untuk mengobservasi pembukaan ya. Tapi kita ikuti langkah-langkah terlebih dahulu ya. Untuk saya nggak teori banget ya. Untuk teori kan banyak yang udah upload ya caranya. Jadi kita beritahu terlebih dahulu. Alat-alatnya disiapin dulu ya. Alat-alat disiapin. Kita pakai handscoon steril ya. Pakai ada kapas apa desinfektan itu. Nah, lalu kita lihat ya. Jadi pertama kali yang akan kita lakukan, kita pasti memberitahu si pasien ya, pasien, Bu, ini mau dilakukan pemeriksaan dalam ya. Mungkin nanti kita beritahu cara-caranya, nafas panjang atau apa pada saat itu. Jadi sebelum kita melakukan persiapan diri, persiapan pasien yang pertama. Terus setelah itu kita lihat dulu ya, sebelum tangan kita masuk ke alat kelamin si ibu ya, kita lihat dulu apa saja yang ada di luar ya, apa saja yang bisa kita lihat, bagaimana dengan vaginanya, labianya ya, ada enggak yang namanya benjolan, tumor dan sebagainya ya. Setelah itu body show, apa yang sudah dikeluarkan dari ibu, mungkin ibu sudah mengeluarkan yang namanya lendir, ada ibu sudah mengeluarkan yang namanya apa, darah ya, darahnya sifatnya bagaimana, sifatnya lendir darah atau darah yang banyak, darah yang merah, darah segar, atau ibu sudah mengeluarkan ketuban ya. Itu yang perlu kita lihat, cuman melihat saja. Dari lihat itu kita berarti kita udah langsung mencatat ya dalam pikiran kita bagaimana bentuk labianya, adakah bengkak ya, adakah tumor di labianya ya, adakah, biasanya langsung kita bisa lihat kelenjar Bartolini apakah ada ya. Terus setelah itu juga kita lihat biasanya terkadang ada yang namanya apa ya, varises ya, varises di daerah perineum terkadang ada. Jadi harus banyak yang diperhatikan pada saat kita melakukan vaginal touche atau yang namanya pemeriksaan dalam. Setelah kita melihat ya, udah dilihat, udah nggak ada semuanya, udah tercatat ya, termemori. Biasanya kita melihat, yang satu menulis ya. Kalau tidak ada yang menulis berarti harus terekam udah ya di dalam otak kita dari penglihatan kita. Setelah itu tangan masuk ke dalam vagina. Caranya tangannya ya, tangan itu yang kita gunakan kan 2 jari ini ya,
dua jari ini yang kita pakai. Jadi tangan yang masuk itu ya, ini bagian atas ya, ini bagian atas dan ini bagian bawah. Bukan langsung masuk gini ya, jadi ini masuknya gini. Kalau enggak gini nanti sakit ya. Ini dibuka dulu labianya, setelah dibuka labianya masuk ya perlahan ya, masuk jari ini tengah dulu ya, jari tengah, tekan ke bawah. Setelah ini tekan ke bawah sedikit. Nah ini baru ini dimasukkan. Kalau nggak gitu nanti bakalan sakit ya, bakalan sakit, apalagi yang belum ada atau tidak ada lubrikannya sama sekali. Mungkin ibu belum mengeluarkan lendir atau apa, nanti bakalan sakit ya itu. Terus pada saat kita melihat ya yang namanya masuk ya, jari kita masuk ya, secara otomatis sudah nggak bisa melihat kan, ini semuanya berdasarkan kayak feeling ya, kayak ini gimana gitu. Setelah itu kita raba yang namanya vaginanya ya, vagina otomatis lorongnya ya, vagina ada nggak benjolan ya, benjolannya ada nggak ya, vaginanya ada apa, ada biasanya, terkadang ada juga nadi yang besar sekali, jadi pembuluh darah yang besar ya, kayak varises yang mungkin kita lihat, ada enggak varises di daerah vaginanya. Terus ada enggak yang namanya udah cukup ya. Terus lalu masuk lagi ke daerah cervix ya, baru ini masuk di cervix. Cervixnya ini bukan langsung di pembukaan ya. Yang pertama kita lihat adalah cervixnya lunak atau kaku. Kalau cervix yang lunak itu seperti cuping telinga ya, ini yang lunak ya. Kalau yang kaku itu seperti cuping hidung ya, ini cuping ya, bukan yang ini ya, jadi cuping hidungnya ini ya. Terus setelah itu kita lihat assessment ya, assessmentnya bagaimana, udah ada pendataran belum ya. Kalau assessment itu melihat pendataran ya, jadi udah menipis atau belum, penipisannya berapa persen, nah gitu kita lihat. Jadi kalau udah masuk, udah kita lihat assessmentnya, ini assessmentnya sekitar mungkin 50%. Jadi di awal kan 2 cm ya, kalau belum cervix itu kira-kira kan 2 cm. Kalau udah 1 cm panjangnya berarti udah 50%. Kalau udah tipis kertas berarti udah 100%. Ya, gitu ya. Setelah melihat assessment atau pendataran, kita baru melihat yang namanya pembukaan ya. Dilihat pembukaannya berapa ya, berapa, itu baru pembukaan di situ ya. Setelah pembukaan kita lihat ya, kita raba lagi, semuanya berdasarkan perabaan karena nggak ada yang bisa dilihat ya. Diraba lagi bagaimana dengan ketubannya, udah pecah atau belum ya, ketubannya udah pecah atau belum, nanti kan bisa dilihat, diraba ya, nonjol atau tidak. Kalau pecah ketubannya itu keruh atau jernih ya, kan gitu. Kalau sudah pecah ada enggak darah ya, darah dari bercampur ketuban tadi, ada enggak mekonium ya. Terus setelah ketubannya yang pecah, kita lihat lagi apa ya namanya, yang bagian terendah. Bagian terendahnya apa ya, bagian terendah, ini bagian terendah ternyata tangan berarti mungkin posisinya bintang ya. Kita lihat lagi, terkadang di perabaan itu seperti kepala, ternyata setelah kita lihat, loh kok ini bokong, nah berarti presentasinya adalah bokong ya, bagian terendah dari janin itu bokong. Terus setelah kita melihat bagian terendah ya, bagian terendah itu bisa tangan, bisa bokong kaki, bisa kepala. Nah setelah kita mengetahui bagian terendah ya, bagian terendahnya apa, misalkan kepala ini denominatornya apa, ubun-ubun kecil kah, ubun-ubun besar kah, ada dahi kah, jadi macam-macam. Jadi bukan cuma pembukaan ya dek ya, lihat ya, perhatikan. Jadi kalau seumpama letaknya sungsang ya, kita raba bokong, ini bokong murni atau bokong kaki ya. Kadang ada yang
agak sulit dibedakan ya. Kalau kita meraba ini letak muka ya atau letak bokong. Karena apa? Ini ya yang namanya pipi itu mirip dengan yang namanya bokong pipi ya. Terus yang namanya anus itu sama dengan mulut. Cuman bedanya kalau anus itu dimasukin jadi ya, dia nggak bisa ngenyot. Tapi kalau kalau mulut itu biasanya bayi akan menghisap. Itu denominatornya namanya. Nah, kalau letaknya itu letak muka ya, letak muka berarti kita bisa lihat sampai mulut ya, mulut bayi. Nah, gitu. Jadi bukan cuma itu ya. Nah, setelah itu kita lihat promontoriumnya bisa teraba enggak ya, berapa persen yang bisa kita lihat ya, berapa sakremnya menonjol atau cekung. Nah, itu cembung atau cekung ya. Kita lihat juga yang namanya arkus pubis ya, arkus pubisnya kita lihat ya. Jadi bukan cuman yang namanya pembukaan itu mudah, tapi banyak hal yang harus kita lihat pada saat melakukan pemeriksaan dalam. Oke, aku ulangi dari awal lagi ya. Nah, jadi kalau pemeriksaan dalam itu yang pertama kita lihat terlebih dahulu ya, bagaimana pengeluarannya, yang dikeluarin apa. Mungkin lendir, mungkin darah. Kalau darah sifatnya bagaimana, coklat, merah, atau mungkin gumpal-gumpal banyak ya. Terus atau mungkin dia ada ketuban yang pecah. Kalau pecah ketuban itu warnanya apa gitu, bisa dilihat ya. Terus setelah itu kita lihat yang namanya vagina bagian luar ya. Perineumnya bagaimana ya. Untuk labia mayornya ada pembengkakan atau tidak. Untuk labia minornya bagaimana, di kelenjar Bartolininya bagaimana, kelenjar Bartolini ada pembengkakan atau tidak ya. Setelah itu kita lihat juga bagaimana ada varises atau tidak, ada yang namanya hemoroid atau tidak ya. Nah, di situ kita lihat semuanya. Setelah itu tangan masuk vagina ya, vaginanya ada yang namanya tumor atau tidak, ada bagian pembuluh darah besar yang ada di situ atau tidak, yang sangat dominan. Setelah itu tangan kita masuk lagi. Setelah masuk lagi kita lihat yang namanya serviksnya kaku atau tidak ya, kaku atau tidak, efisiennya berapa persen. Setelah itu baru kita melihat yang namanya pembukaan berapa ya. Setelah kita lihat pembukaannya, baru kita lihat yang namanya ketubannya udah pecah atau belum ya. Itu untuk memastikan tadi yang keluar itu kencing atau ketuban atau apa itu ya, nanti dipastikan dengan pemeriksaan dalam. Setelah itu kita melihat ada enggak bagian terendah janin apa ya. Setelah kita tahu bagian terendahnya, kita lihat denominatornya apa ya. Kalau kita udah tahu presentasinya apa, denominatornya apa, terus setelah itu kita lihat ada enggak bagian terendah janin yang lain, bagian janin yang lain yang di samping dari bagian terendah daripada janin ya. Misalkan kita udah melihat presentasinya adalah kepala ya, tapi kita ngeraba yang namanya jari-jari tangan ya, berarti ada bagian yang lain. Nah, di samping itu terkadang juga disertai dengan ya, kalau ketubannya udah pecah, walaupun udah pecah atau belum ya, kadang ada yang namanya tali pusat ya. Kalau tali pusat dia ada denyutnya, dut gitu ya. Jadi seiring dengan denyut jantung janin ya. Jadi ketika diraba di sini kok ada kok ngawer gini ya, apa ini? Dia kok berdenyut, berarti ini tali pusat. Ini harus berhati-hati ya. Berarti posisi ibu harus Trendelenburg ya. Jadi Trendelenburg itu kakinya ada di atas ya. Kakinya di atas. Kalau bisa tangan tetap masuk untuk mencegah yang namanya kepala turun, karena nanti kalau kejepit antara panggul dengan kepala janin, ini bisa terjadi kematian pada janin ya. Nah, setelah itu kita lihat lagi bagaimana promontoriumnya bagaimana ya, sakremnya bagaimana ya.
Terus nanti kita lihat kalau udah itu arkus pubisnya bagaimana. Oke, itu tadi reviewnya. Jadi kita udah bahas tuntas. Jangan jawab lagi kalau kita melakukan pemeriksaan dalam hanya untuk melihat yang namanya pembukaan. Banyak yang harus kita gali di sini. Oke? Kalau kalian merasa ini sangat bermanfaat, silahkan subscribe, share mungkin ya buat teman-temannya ya, share buat metode belajar aja ya. Oke. Terima kasih ya, jangan lupa ya like ya. Kalau ada yang ingin didiskusikan adik-adik, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, jangan lupa ya, sekali lagi like, comment, and subscribe Dunia Bidan.